Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Erlina Zahra Aulia dengan NIM 43030240005. Saya dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan memberi tanggapan mengenai 4 soal studi kasus dari mata kuliah gender dan keadilan sosial. Langsung saja, yang pertama, penjelasan mengenai perbedaan mendasar antara seks dan gender, serta memberikan contoh bagaimana kasus sosial membentuk peran gender di masyarakat. Tanggapan saya, perbedaan mendasar antara seks atau jenis kelamin dan gender terletak pada dasar pembentukannya. Seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibawa sejak lahir, seperti perbedaan organ reproduksi, hormon, dan fungsi biologis. Contohnya, perempuan dapat menstruasi, melahirkan, dan menyusui, sedangkan laki-laki dapat menghasilkan sperma. Karena bersifat biologis, seks cenderung tetap dan tidak dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan sosial. Sementara itu, gender adalah peran, perilaku, dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender bukan bawaan lahir, melainkan hasil konstruksi sosial dan budaya, sehingga dapat berbeda di setiap zaman dan setiap tempat. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus kuat, bekerja di luar rumah, dan menjadi kepala keluarga, sedangkan perempuan dianggap lemah lembut, mengurus rumah tangga, dan merawat anak. Pandangan seperti ini membentuk kebiasaan sosial yang diwariskan terus-menerus di masyarakat. Konstruksi sosial sangat mempengaruhi pembentukan peran gender. Contohnya, sejak kecil anak laki-laki diberikan mainan mobil-mobilan atau robot, sedangkan anak perempuan diberi boneka atau alat masak-masakan. Hal ini secara tidak langsung membentuk pemikiran bahwa laki-laki lebih cocok bekerja di bidang teknik atau pekerjaan berat, sedangkan perempuan dianggap cocok dalam pekerjaan domestik. Dalam dunia kerja, sering muncul pandangan bahwa pemimpin lebih pantas laki-laki, sementara perempuan dianggap kurang tegas. Padahal kemampuan kepemimpinan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kemampuan individu. Dengan demikian, peran gender sebenarnya dapat berubah sesuai perkembangan budaya, pendidikan, dan pola pikir di masyarakat. Baik, selanjutnya soal studi kasus nomor 2 mengenai pernyataan konsep kebijakan publik yang berkeadilan. Menurut saya, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik belum responsif gender dan menimbulkan ketidakadilan dalam akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan di pedesaan. Dalam konsep kebijakan publik yang berkeadilan, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat secara setara, termasuk kelompok yang rentan dan memiliki hambatan tertentu. Kebijakan yang tidak responsif biasanya dibuat tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus perempuan. Misalnya, layanan kesehatan hanya tersedia di pusat kota, tanpa memikirkan akses transportasi bagi perempuan desa atau kurangnya program penyuluhan tentang kesehatan ibu dan reproduksi. Selain itu, budaya patriarki di beberapa daerah juga membuat perempuan sulit mengambil keputusan terkait kesehatan dirinya sendiri, karena harus bergantung pada izin keluarga atau suami. Akibatnya, banyak perempuan yang terlambat mendapatkan pemeriksaan kehamilan, keluarga berencana, maupun penanganan kesehatan reproduksi lainnya. Tanggapan saya mengenai fenomena gender pay gap dan seksual harassment di tempat kerja menunjukkan masih adanya ketidakadilan gender dalam dunia kerja. Gender pay gap terjadi ketika perempuan menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki, meskipun memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang setara. Sementara itu, seksual harassment muncul dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun tekanan yang dibuat pekerja merasa tidak aman dan dirugikan. Ini terjadi karena adanya budaya patriarki, diskriminasi gender, lemahnya pengawasan perusahaan, serta kurangnya pelindungan hukum bagi pekerja. Untuk mengatasi kesenjangan upah, perusahaan perlu menerapkan kebijakan transparansi gaji dan sistem pengupahan berbasis kompetensi serta beban kerja, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam menangani seksual harassment, perusahaan harus memiliki aturan anti pelecehan seksual yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh karyawan. Perlu dibentuk mekanisme pelaporan yang aman dan melindungi korban dari intimidasi. Dengan adanya kebijakan responsif gender, tempat kerja akan lebih aman, adil, dan produktif. Untuk yang terakhir,
Analisis politik mengapa kuota 30% perempuan di parlemen penting? Tanggapan saya, kuota 30% perempuan di parlemen penting karena menjadi upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik. Selama ini, dunia politik didominasi oleh laki-laki sehingga banyak kebijakan kurang memperhatikan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Padahal, perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan dan menentukan arah kebijakan politik. Dengan adanya kuota tersebut, kesempatan perempuan untuk masuk ke parlemen menjadi lebih terbuka dan partisipasi politik perempuan dapat meningkat. Kehadiran perempuan di parlemen berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif, gender atau pro-perempuan. Perempuan cenderung lebih memahami persoalan yang sering dialami oleh perempuan dan anak seperti kekerasan seksual, kesehatan reproduksi, cuti melahirkan, perlindungan pekerja bagi perempuan, pendidikan anak, hingga kesejahteraan keluarga. Selain itu, keterwakilan perempuan juga membantu menciptakan keseimbangan dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan pemerintah. Kehadiran perempuan di parlemen dapat mengurangi dominasi pandangan patriarki dalam politik serta memperkuat prinsip demokrasi yang inklusif. Namun, kuota 30% bukan hanya soal jumlah, melainkan juga kualitas partisipasi perempuan dalam politik. Perempuan di parlemen tentu diberi ruang yang setara dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan partai, dan penyusunan kebijakan. Dengan demikian, kuota perempuan dapat menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan kebijakan publik yang lebih adil, setara, dan memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Kesimpulannya, keadilan sosial merupakan kondisi setiap orang untuk memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang pembagian ekonomi, tetapi juga mencakup akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hukum, dan partisipasi politik. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, menghargai perbedaan, dan memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Refleksinya, keadilan sosial masih menjadi tantangan di beberapa bidang, terutama dalam isu gender, kemiskinan, kesenjangan akses layanan publik. Karena itu, setiap individu, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungannya lebih adil dan inklusif. Dengan saling menghormati hak sesama, serta mendorong kebijakan yang berpihak pada semua kelompok, keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.